Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama gue Dino Disokin di channel Anerror. Jadi di video sebelumnya ya kita udah ngebahas tentang yang namanya array. Kita udah ngebahas tentang apa itu array dan bagaimana implementasi array di C++. Dan kalau kalian nonton sampai habis nih ya, kalau lo pada nonton sampai habis, di akhir video tuh gue ngejelasin tentang namanya array dinamis, penggunaan array dinamis. Nah itu kan kita punya masalah ya tentang penggunaan memori di array atau limitasi dalam memori. Nah, untuk menjawab masalah itu semua, kita punya satu struktur data yang bisa menyelesaikan masalah itu semua, yaitu namanya linked list. Tapi nih ya, sebelum kita kenalan sama linked list, gue mau cerita dulu nih, supaya kalian bisa ngerti tentang limitasi memori tersebut, dan kalian bisa lebih paham tentang linked listnya. Jadi langsung aja nih ya. Nah, seperti yang kalian tahu, di komputer itu punya yang namanya memori. Nah, sekarang misalkan nih gue di layar ini gue punya yang namanya memori nih. Nih, ini namanya gue misalkan memori. Tiap memori ini itu dipisahkan oleh yang namanya byte atau satu byte. Jadi tiap pisahan-pisahan memori ini itu besarannya satu byte. Dan tiap byte di memori itu punya yang namanya alamat. Nah, let's say di dalam kasus gue ini, uh, let's say alamatnya itu dimulai dari 100, 101, and so on gitu. Nah, tapi ini sebenarnya ada lagi di sebelah kiri tuh sebenarnya bisa dilebarin lagi, sebelah kanan bisa dilebarin lagi. Ini cuma perumpamaan aja. Nah, di memori ini ada yang namanya memory manager. Apa sih memory manager ini? Jadi, memory manager ini itu fungsinya buat mengatur resource atau pengalokasian di memori ini. Jadi, dia tuh yang ngatur tuh eh, memori apa namanya variable ini monitor memori yang mana, variable ini monitor memori yang mana. Nah, contoh kayak gini. Contohnya, misalkan gue mau membuat sebuah program, terus tiba-tiba ketika gue mau membuat sebuah program, gue butuh yang namanya satu variabel integer. Let's say namanya variabel x dan tipe-tipenya integer. Nah, si memory manager inilah yang akan mengalokasikan memori untuk si x itu. Jadi gue request nih ke memory manager, memory manager, gue mau minta satu variabel dong, namanya x, tipe datanya integer. Nah, memory manager ini akan mengalokasikan memori untuk si x ini. Nah, berhubung ini datanya integer, nah kalau integer itu besaran memori yang harus dialokasikan itu besarnya 4 bytes. Nah, makanya dia si memory manager ini akan mengalokasikan memori sebanyak 4 bytes. Di 1, 2, 3, 4 untuk si X ini. Nah, misalkan kita bilang memori X ini ada di alamat 113. Yaitu diambil dari alamat pertama atau byte pertama dari si X ini, yaitu di sini, itu 113. Nah, terus misalkan gue mau ngisi nilai X nih sama angka 4. Nah, ya udah si memori bakal ngefill si X ini dengan angka 4. Nah, itu kan kalau misalkan satu variabel ya. Gimana kalau misalkan pengalokasian array? Terus tiba-tiba tadi gue mau bikin array misalkan. Nah, ya udah gue bikin array misalkan sebuah sekumpulan list integer yang jumlahnya 3. Jadi gue namain array Y. Nah, si memory manager akan ngebuat mengalokasikan memorinya sebanyak berarti berapa tuh? Berapa byte? Kalau misalkan satu integer itu 4 byte, berarti kalau 3 integer berarti berapa? Berarti 12 byte ya. Nah, 12 byte kayak gini. Ini kan ada 12 nih ya. 12. Nah, terus misalkan gue mau ngisi si indeks keduanya itu dengan angka 2. Nah, kira-kira gimana si memory manager ini tahu si 2 ini itu mau taruh di mana? Karena bisa aja 2 itu ditaruh di sini misalkan. Ditaruh di sini, dialokasikan di sini bisa. Di sini juga bisa. Tapi gimana gimana sih si memory manager ini tahu supaya si 2 ini itu dialokasikan dengan pas. Jadi nanti 12 ini itu bisa menyimpan 3 buah integer. Jadi itu ada rumusnya. Rumusnya gimana? Rumusnya tuh kayak gini. Jadi address awal si array which is 100. 100 kan addressnya awal array ya. Ditambah 2 ini indeksnya. Indeks si apa namanya indeks yang mau kita isi
dikali dengan 4, di mana 4 itu adalah eh, jumlah memori yang dibutuhkan dari satu integer, 4 bytes. Nah, berarti 100 ditambah 2 kali 4 kan 108 ya? Jadi dikali dulu baru ditambah. Jadi, si memori akan mengalokasikan si 2 ini di alamat ke 108. Kayak gini. Kalau kita itu kan ya, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108. Sebanyak 4 bytes 2. Nah, kalau misalkan kita mau ngisi index 1, index 2 juga kayak gitu. Misalkan sekarang gue isi nih ya, index 1 sama index 2 sama angka 1 sama 8. Nah, sekarang kita sekarang misalkan gue pengen nambahin jumlah si array nih. Ternyata di tengah perjalanan buat program, ternyata gue butuh lebih dari 3 buah bilangan integer. Jadi gue butuh list yang nyimpen lebih dari 3 buah integer. Terus gue minta misalkan sama memory manager, woi memory manager, woi ngap, gue butuh nih, gue tuh mau mengextension atau membesarin ukuran array gue, bisa nggak ya dibesarin? Nah, si memory manager ini akan jawab, wah sorry nih ngap, kagak bisa, karena ketika lo minta untuk mengalokasikan array, gue itu nggak expect atau gue tuh nggak nyangka kalau lo bakal mau minta gedein array lo. Jadi di address selanjutnya itu gue isi sama variabel lain. Nah, dalam kasus ini itu udah diisi sama X. Nah terus gue harus gimana dong memory manager? Nah, kalau lo mau ngebesarin ukuran array lo, ya jalan satu-satunya adalah lo buat array baru dengan ukuran yang lebih besar dari array pertama lo. Ya udah dong, karena jalan satu cuma itu, ya gue pakai itu aja. Nah, terus ada masalah lagi nih. Masalahnya adalah gue harus tahu berapa jumlah persisnya untuk ukuran array yang gue perluin. Nah, masalahnya gue nggak tahu nih gue kira-kira bakal butuh berapa lagi bilangan integer. Akhirnya ya udah deh gue tembak aja. Gue butuh 20. Akhirnya, nah terus nanti si memory manager ini akan ngebuatin array 20, terus mengkopikan elemen di array yang lama ke array yang baru, terus array yang lama tuh di free memorinya. Nah, jadi kayak gini. Nah, contohnya kayak gini. Misalkan nih dia tuh terus sampai 20 sampai ke sono misalkan. Kayak gitu. Nah, ternyata terus ketika gue udah buat program, jalan-jalan ternyata cuma nambah 1 nih array-nya. Tadi kan dari 3, terus gue dari 3 gue tambahin ke 20 nih. Ternyata gue makanya cuma 1 doang. Berarti kan ada 16 slot lagi di array ya nggak sih? Which is sekitar 64 byte. 16 kali 4. 64 byte memori yang udah kita alokasikan sisa array kita, dan kita udah nggak bisa gunain lagi tuh buat variabel lain karena udah kita alokasikan ke array. Nah, ini adalah limitasi memori yang gue maksud ketika kita mau buat namanya dynamic list atau list dinamis. Nah, untuk menjawab semua ini, itu ada yang namanya satu struktur data yang namanya linked list. Nah, kita akan belajar gimana cara linked list menyelesaikan masalah ini. Jadi pertama, biar gue kosongin dulu nih ya memorinya nih ya. Jadi gini, misalkan sama kayak tadi, gue butuh 3 list integer yang berisikan 3 integer. Nah, kalau di list itu kita mengregisternya itu satu-satu. Kalau tadi di array itu kan kita tuh kayak dia tuh mengregister array-nya dulu berapa, abis itu dia tuh ngeregister angkanya itu continuous kayak berdekatan gini, berurutan. Jadi address-nya tuh berurutan. Nah, kalau di linked list itu begini. Gue punya list 1, 2, 3. Pertama, gue registerkan satu dulu ke memori. Di sini misalkan let's say di alamat 102. Terus 2 itu di sini. Di alamat 112. Nah, 3 itu di sini. Di alamat 119. Nah, jadi kalau misalkan lo menginputkan atau meregisterkan
variabel secara terpisah atau secara ya terpisah, itu besar kemungkinan lo akan mendapatkan, jadi memory manager akan mengalokasikan itu tidak continuous. Jadi kepisah-pisah kayak gini, itu besar kemungkinan kayak gitu. Nah terus, gimana caranya supaya ini bilangan jadi list, jadi jadi list, jadi nyambung satu sama lain. Nah, untuk mecahin masalah tersebut, itu tiap blok ini, jadi gue namain ini blok nih ya. Nah, di list untuk mengatasi masalah tersebut supaya kita tahu kalau ini blok pertama, ini blok kedua, ini blok ketiga, itu kita akan memperbesar ukuran bloknya jadi kayak gini. Nah, jadi dua bagian kayak gini. Nah, dua bagian kayak gimana sih? Jadi, yang kiri itu untuk nyimpan value-nya, untuk nyimpan datanya, integernya ini nih, sebelah kiri. Dan kanan itu untuk nyimpen address atau alamat blok selanjutnya. Jadi kayak gini. Yang ini akan nyimpan alamat si 2, which is 112. Yang ini, si blok 2 ini akan nyimpan alamat 119, which is alamatnya si blok ketiga. Nah, yang ketiga ini akan nyimpan alamat 0, atau artinya invalid address. Atau artinya kalau alamat 0 berarti ini adalah akhir dari list itu, akhir dari link list tersebut. Nah, kalau di C++ untuk ngebuat blok 2 kayak gini, itu caranya kita bisa pakai yang namanya struct kayak gini. Nah, struct node. Jadi selanjutnya kita bakal sebut ini itu adalah node. Nah, node itu punya dua ada dua bagian. Sebelah kiri itu tipe datanya integer atau value nih. Bisa integer, bisa string dan sebagainya yang akan menyimpan value dari node tersebut. Nah, sebelah kanan itu tipenya adalah pointer, penunjuk yang akan menyimpan alamat si node selanjutnya. Kayak gini nih. Jadi kalau digambarkan oleh itu akan bentuk kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, jadi ada node pertama nyimpen si value si node pertama, terus di sebelah kanan akan nyimpen alamat dari node kedua. Begitu seterusnya. Node ketiga dan node ketiga ini selesai 0, akhirnya akhir dari list tersebut, nggak nunjuk apa-apa. Nah, di linked list untuk melakukan transversal atau kayak supaya ngambil value, misalkan gue mau ngambil value kedua atau gue mau ngambil value node ketiga tuh, kita perlu yang namanya, kita cuma perlu nyimpen alamat dari first element atau head-nya, yaitu dalam kasus ini adalah 102. Jadi ketika kita udah punya alamat 102, kita bisa kemana-mana aja, karena ketika kita punya alamat 102, di 102 kita punya alamat 112, di 112 kita punya alamat 119 gitu. Nah, itu konsep linked list, teman-teman. Itu adalah apa itu linked list, dan begitulah konsep linked list. Terus gimana kalau misalkan kita mau masukin misalkan variabel baru di akhir gitu, kayak gini. Gue punya 8 ya, gimana cara masukinnya? Ya masukinnya tinggal kayak gini aja. Jadi yang tadinya ini 0 itu kita hapus, terus kita ganti nunjuk ke si 8 ini, alamat 8. Misalkan 8 ini misalkan 125 misalkan. Nah, ini tinggal kita tunjuk aja, berarti di sini ada 125 gitu. 125, di sini tuh 119. Ini 112. Gitu. Nah, gimana kalau misalkan kita mau nambahin variabel? Nah ya, terus ini di ini alamat si 8 ini kita jadiin di sebelah kanan, kita jadiin 0 atau akhir dari listnya. Nah, terus gimana kalau misalkan di itu kita mau nambahin angka 10 atau
node yang isinya 10 setelah 2 dan sebelum 3. Berarti kayak gini nih caranya. Pertama, kita yang kedua ini, yang arah ketiga, dari alamat kedua, ketiga itu kita hapus dulu. Terus, yang sebelah kanan yang tadi yang nyimpen alamat 3, itu kita ganti jadi nyimpen alamat 10. Nah, terus yang yang di 10 ini, yang nyimpen alamat di node ke 10, di node yang 10 ini, itu kita isi dengan alamat yang ketiga. Jadi nanti misalkan ini itu uh, misalkan ini 115, let's say. Jadi nanti di sini isinya 115 dan ini 112. Enggak, ini 119. Sorry. Nah, begitu. Nah, terus gimana implementasi link list di C++? Nah, di video selanjutnya kita akan ngebahas tentang gimana kita mengimplementasikan link list di C++. Jangan lupa di-subscribe makanya teman-teman. Kalau teman-teman merasa suka dengan video ini dan merasa kebantu nih, bisa di-likes. Kalau teman-teman mau ngikutin seri selanjutnya, bisa di-subscribe dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. Nah, kalau teman-teman merasa, wah ini kayaknya video ini bermanfaat banget nih, dan kayaknya teman-teman gue juga butuh nih video ini, teman-teman bisa share juga video ini. Dan jangan lupa ya, komen di bawah ini, di kolom komentar di bawah, untuk feedback ke kami, kira-kira ya, apa saja yang mesti kami perbaiki. Gue Dina undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.